Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sin Agustin dari kelas 11 TKJ 1. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang subnetting. Langsung saja ya ke materinya. Nah, apa itu subnetting? Jadi, subnetting adalah teknik pembagian satu jaringan besar atau network menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil atau subnet. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan penggunaan IP address, meningkatkan keamanan, dan mengurangi lalu lintas atau traffic dalam jaringan. Kemudian, apa itu IP address? Jadi, IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer, termasuk internet. Fungsinya sama seperti alamat rumah, tetapi untuk perangkat digital. Nah, dengan IP address, perangkat dapat saling berkomunikasi, mengirimkan dan menerima data, serta dikenali dalam jaringan. Kemudian selanjutnya ada IPv4. IPv4 atau Internet Protocol versi 4 adalah versi keempat dari Internet Protocol dan merupakan standar alamat IP yang paling umum digunakan di jaringan komputer saat ini. IPv4 menyediakan alamat unik 32 bit bagi setiap perangkat agar dapat saling berkomunikasi di jaringan, termasuk internet. Contoh alamat IPv4 itu ada 192.168.1.10. Kemudian, ada juga kelebihan dan kekurangan dari IPv4. Yang pertama, kelebihan IPv4 yaitu sederhana dan mudah dikonfigurasi, lalu didukung oleh semua perangkat seperti router, komputer, dan smartphone. Dan yang terakhir, infrastruktur internet awal dibangun dengan IPv4. Adapun kekurangan dari IPv4, yang pertama, jumlah alamat terbatas, 4,3 miliar alamat hampir habis. Lalu, tidak dirancang untuk keamanan bawaan atau perlu protokol tambahan. Dan yang terakhir, tidak optimal untuk jumlah perangkat modern seperti IoT, smartphone, server, dan lain-lain. Nah, kemudian ada soal atau kasus yang akan saya bahas pada materi kali ini. Misalnya di sini saya punya soal atau kasus ya, yang diketahui alamat sebuah IP-nya yaitu 192.168.0.1/26. Nah, kemudian yang ditanyanya adalah tentukan jumlah IP network, jumlah IP valid, jumlah subnet mask, dan yang terakhir IP broadcast. Nah, ini ada alamat IP-nya ya teman-teman. Nah, cara menghitung di jumlah IP network yaitu caranya dengan 2 pangkat X. Nanti kita hitung bareng-bareng ya. Nah, kemudian ada juga jumlah IP valid. Cara menghitungnya yaitu 2 pangkat Y sama dengan 2 pangkat Y dikurangi 2, hasilnya berapa. Nah, kemudian kita ke cara penghitungannya ya teman-teman. Jadi kan di sini ada alamat IP yang 192.168.0.1/26. Nah, IP ini tuh masuknya ke IP versi 4 ya teman-teman. Yang dimana IP v4 itu memiliki 4 oktet, yang satu oktetnya itu terdiri dari 8 bilangan. Jadi 8 kali 4 itu kan 32. Jadi satu IP itu ada 32 bit. Nah, jadi kita akan ini menjawab soal-soal yang ini tuh kalau saya biar gampang. Yang pertama itu kita cari dulu subnet masknya. Nah, untuk carinya si IP ini tuh kan angka yang terakhirnya itu di 255 ya teman-teman. Jadi 255.255.255.0. Nah, gimana caranya untuk kita mengetahui yang 255.255.255.0 ini? Caranya di setiap 3 oktet pertama
agar agar bisa 255 ini, yang oktet pertama, kedua, dan ketiga kita isikan angka satunya full agar si nanti bilangannya bisa 255. Caranya itu kita ketik angka satunya sebanyak 8 kali. Nah, jadi teman-teman, kalau sudah seperti ini, sudah ada. Ya, pertama ini kan full ya teman-teman. Jadi ada 8 bilangan yang angka satu semua. Nah, kalau full seperti ini, maka hasilnya akan di 255.255.255. Nah, kemudian di oktet yang terakhir, kita ketikkan angka satunya cuma 2 saja. Jadi nggak usah 8. Jadi ini teman-teman. Ini kita ketikkan angka satunya 2 ya. 1, 2. Nah, selebihnya kita ketikkan angka 0. Jadi kan tadinya 8 angka. Kita kurangi 2 untuk yang angka 1 berarti tinggal 6. Angka 0. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti ini tandanya itu 255.255.255. Jadi, subnet mask yang kita miliki dari IP address 192.168.0.1/26 yaitu 255.255.255.192. Ya, dari yang tiga oktet pertama di angka 255 dan ininya full angka 1 semua, dan oktet yang terakhir angka satunya cuma 2 dan selebihnya angka 0. Jadi 192. Kenapa bisa segini atau bisa 192? Karena udah ada kayak ketentuan dari sananya gitu teman-teman. Nah, kita kan 126 ya. Nah, berarti subnet masnya itu sama kayak yang kita 255.255.255.192. Berarti yang nomor C kita sudah terjawab. Kemudian kita cari jumlah IP network. Caranya itu atau rumusnya dengan 2 angkat X. X-nya itu dari mana? X-nya itu dari banyaknya angka 1 di oktet yang terakhir. Nah, kan kita di oktet yang terakhirnya itu ada 2 ya angka satunya. Berarti kita ketikkan 2 pangkat 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 2 kali 2 berarti 4. Nah, jadi IP network yang kita punyai yaitu ada 4. Kemudian nomor B yaitu jumlah IP valid. Rumusnya dengan 2 pangkat Y. Y-nya itu kita ambil dari banyaknya angka 0 yang ada di oktet yang terakhir. Jadi ada berapa? Ada 6. Berarti 2 pangkat Y sama dengan 2 pangkat 6 dikurangi 2. 2 pangkat 6 kan 64 ya teman-teman. 64 dikurangi 2 sama dengan 62. Nah, udah. Berarti kita sudah bisa menjawab 3 soal. Atau 3 soal ada yang subnet mask, jumlah IP network, dan jumlah IP valid. Kemudian kita cari IP broadcast-nya ya teman-teman. Nah, ini ada 3 tabel, ada IP network, ada IP valid, dan IP broadcast. Nah, untuk mengisi IP network yang pertama, itu kita ambil IP yang dari soal, yang dari 192.168.0.1. Kita ketikkan 192.168.0.1. Nah, kemudian bagaimana cara
cara menghitung IP validnya yaitu caranya dengan menambah ditambah 1. Kan ini 0,1 ya teman-teman. Berarti di sini tambah 1 jadi 0,2 itu. Ini tuh jadi berarti 192.168.0.2. Nah, kalau udah seperti ini, caranya itu bukan ditambah ya teman-teman, tapi kita lihat dari jawaban yang equivalent. Kan di sini jawabannya 62. Berarti ini tuh 192.168.0.2 sampai 192.168.0.62. Nah, kemudian untuk IP broadcast-nya sama seperti IP network ke IP valid, yaitu ditambah 1. Yang tadinya 62 berarti di sininya 63. 192. Nah, kemudian di sini kan ada 4 baris ya teman-teman. Kenapa bisa 4 baris? Karena ini dari jumlah IP network, kan IP networknya kita jumlahnya 4. Berarti di sini juga pasti ada 4 baris atau ada 4 alamat IP network. Nah, kemudian kita lanjutin ya teman-teman. Nah, dari 63 pindah ke sini itu caranya sama, yaitu dengan ditambah. Jadi tambah 1 ya. Jadi 63 berarti ke sini 64. Berarti 192.168.0.64. Nah, kemudian untuk yang ini juga kita tambah 1, jadi 65. 192.168.0.65. Nah, kan yang pertama itu yang ini mah yang 62 ini mah kan kita lihatnya dari sini. Nah, kan buat baris kedua, ketiga, dan seterusnya kan nggak ada. Nah, dan saya memiliki tips and trick caranya itu. Kalau saya atau caranya gampang ya. Caranya itu hasil dari pangkat ini dikali sesuai dengan baris yang lagi dikerjakan, kemudian dikurangi 2. Jadi gini teman-teman, 64 dikali, nah ini baris kedua, berarti kali 2 dikurangi 2. Hasilnya 126. Kan 64 kali 2 itu 128 dikurangi 2 sama dengan 126. Jadi ini adalah hasil untuk IP valid di baris yang kedua. Jadi hasil itu 192.168.0.126. Nah, kemudian kita tambah lagi 192.168.0.127. Kemudian ke sini juga tambah lagi 1 berarti 128. Tambah lagi 1 ya teman-teman. Sampai, nah kita gunain lagi cara yang ini. Berarti caranya itu 64 dikali 2, dikali 3. Kan ini baris ketiga ya teman-teman. Dikurang 2. Sama dengan 190. Berarti di sini juga itu 192.168.0.129 sampai 190. Oke, di sini 90 ditambah 1. 98.0.191. Kemudian kita di baris yang terakhir atau baris yang keempat. Kita tambah lagi 1, jadi 192.168.0.192. Ini tambah lagi 1.
3 sampai kita pakai lagi rumus yang ini. Di 64 dikali 4 dikurang 2 sama dengan 1,25. Berarti ini untuk IP valid yang terakhir. 192.254 dan yang terakhir di 192.168.0.255. Kenapa ini disebut yang terakhir? Karena angka yang terakhir di IPv4 itu 255 ya teman-teman. Nah kalau misalnya kalian bingung nggak pakai cara yang ini buat nyari IP valid yang terakhir, kalian bisa buat ngisi ini dulu, ngisi IP broadcast-nya dulu. Jadi nanti isi IP broadcast misalnya nih 255. Nah, nanti pindah ke IP valid itu tinggal dikurang 1. Oke, teman-teman. Jadi bisa pakai cara yang ini, cara yang dari saya, atau cara yang tadi. Nah, jadi di sini ini sudah bisa terjawab semua teman-teman. Jadi ada IP broadcast, yaitu yang pertama ada di 63, 127, 191, dan 255. Kemudian ini untuk IP validnya, dan ini IP networknya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.